Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 256-260. Clutter, semua orang di dalam mobil melompat keluar. Puluhan orang juga melompat keluar dari dua mobil di belakang. Lebih dari 100 orang berdiri di luar, dikelilingi puluhan hantu tua. Moncong hitam pekat ditujukan pada mereka, ketakutan. Benar-benar ketakutan, semua orang akan buang air kecil di celana. Bahkan jika mereka terbunuh, ada kompi bersenjata lengkap yang bersembunyi di dalam kendaraan pengangkut. Ini setara dengan menembus langit. Semua tongkat di tangan hantu tua itu dibuang ke tanah. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan tekanan dan jatuh berlutut. Hantu tua yang kepalanya ditekan menggigil dan hampir pipis ketakutan. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Kesalahpahaman ini semua salah paham." Komandan kompi itu berkata dengan dingin, "Saya si Zhen Feng, Komandan Kompi ke-8 Garnisun Pabrik Militer di wilayah militer Suhang, dan saya diperintahkan untuk mengangkut peralatan medis dari pabrik militer ke grup Yunting. Kamu siapa?" Setelah mendengar pengenalan identitasnya, hantu tua itu hampir pingsan. Yang lain benar-benar terpana di tempat, hampir semua orang sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Mereka akhirnya tahu dari mana grup Yunting memesan peralatan itu. Pabrik militer, tidak heran mereka mengirim kompi penuh untuk mengawal mereka. Menyesal sampai mati, hantu tua itu benar-benar menyesalinya sampai mati. Jika Anda tahu sebelumnya bahwa itu adalah sesuatu dari pabrik militer, Anda tidak akan berani meminjamkannya 100 nyali. Baik King Feng dan bajingannya menipu orang, hantu tua itu benar-benar tega menangis. Apakah Anda menggunakan kendaraan militer untuk mengangkut barang-barang di pabrik militer? Jika Anda ingin melihat kendaraan militer, mengapa Anda tidak melarikan diri? Ambil perintah si Zhen Feng, lusinan hantu tua semuanya diturunkan. Mereka juga mengerti apa artinya itu. Mereka tidak berguna. Total limbah ke atas, tapi mereka masih belum berani mengatakan siapa di belakangnya. Maka keluarga mereka akan mendapat masalah. Pada akhirnya, semua peralatan dikirim ke pabrik farmasi grup Yunting dengan aman dan sehat. Butuh setengah hari untuk memasang semua peralatan. Semua bahan mentah yang dibeli Fang Ziqing juga tiba. Produksi akan dimulai pada malam hari. Fu Yuxiang, sebagai konsultan teknis, memeriksa sepenuhnya. Ye Junlin mengikuti Fu Yuxiang ke pabrik untuk memeriksa. Fang Ziqing terkejut ketika dia melihat Ye Junlin. "Mengapa kamu di sini?" "Mengapa saya tidak bisa datang?" Ye Junlin bertanya balik. Fu Yuxiang tersenyum canggung. "Bos Fang, Ye, dia ikut denganku." Fang Ziqing tiba-tiba menyadari, "Oh, begitu. Tidak heran Ziran mengatakan kamu menemukan pekerjaan. Ternyata Menteri Fu melihatnya. Kebaikan sebelumnya membawamu." Ye Junlin tersenyum, "Jadi apa?" "Ya, demi wajah Ziran, aku akan membiarkanmu tinggal di Yunting Group sebagai konsultan teknis. Tapi, aku akan menjadi dirimu di masa depan bos. Jika Anda melihat saya, bisakah Anda memanggil saya Bos Fang?" Fang Ziqing berkata dengan bangga. Dia merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia selalu sangat kompetitif. Ketika Ye Junlin mendirikan grup Junlin 6 tahun lalu, dia bersumpah untuk mengungguli dia dan pergi ke Amerika Serikat untuk berkembang. Sekarang Ye Junlin telah menjadi bawahannya. Fang Ziqing memiliki rasa pencapaian yang luar biasa. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa Fu Yuxiang, He Tiantian dan yang lainnya terlihat sangat aneh. Wu Hongru, yang bertanggung jawab atas pabrik farmasi, melaporkan, peralatan Tuan Fang semuanya telah diperbaiki dan dapat diproduksi pada malam hari. "Oke, ayo semua bersiap-siap, ini akan dimulai jam 8 malam." Setelah semuanya diatur, Fang Ziqing mulai menghela nafas. "Bos kita terlalu misterius, bukan?" "Iya, bos besar itu terlalu misterius, bahkan Tuan Lu juga tertutup, dan dia sering tidak ada." Qian Xiao berkata secara manusiawi. He Tiantian dan He Yuxiang saling memandang. "Memang terlalu misterius, di depan Anda bahkan tidak mengetahuinya." Fang Ziqing berkata di depan semua orang,
Bos memang sangat kuat sehingga dia dapat membeli peralatan dari pabrik militer. Saya menemukan bahwa saya semakin mengagumi bos. Tuan Fang, Anda masih lajang. Jika bos lajang, kamu bisa mengejar bos. Qian Xiao dan yang lainnya tertawa. Fang Ziqing mengangguk tanpa ragu. Baiklah, selama bosnya masih lajang, saya pasti akan mengejarnya, saya akan menjadi istri bos di masa depan. Fang Ziqing sekarang menjadi gaya asing, berani berbicara dan bertindak. Ye Junlin mengerutkan kening setelah mendengar ini. Saya tertarik dengan suami sahabat saya, itu benar-benar tidak ada harapan. Saat ini, pembelian peralatan Yunting Group telah menyebar ke seluruh kawasan bisnis Suzhou Hangzhou. Banyak orang terkejut, bahkan Shen Wanshan, orang terkaya, tertegun. Grup Yunting ini punya sesuatu. Apakah Anda membeli peralatan di depan kamar dagang Suzhou Hangzhou? Yang lebih terkejut adalah kamar dagang Suzhou Hangzhou. Bai Qingfeng dan direktur lainnya menjadi gila. Sekarang bahkan hantu tua telah ditangkap, kala 2 kali berturut-turut. Ini membuat mereka frustrasi. Ketika sampai ke telinga keempat raksasa itu, mereka tidak bisa menahan muka. Jangan bergerak sekarang, mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Bai Qingfeng dan yang lainnya memilih untuk berhenti sementara. Dalam beberapa hari terakhir, grup Yunting diam-diam mengembangkan dan mempercepat produksi. Setelah membiarkan Fang Ziqing mengatur sebagai konsultan teknis, Ye Junlin dapat masuk dan keluar dari Yunting Group sesuka hati. Toh, tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui identitasnya. Namun, di mata orang luar, Ye Junlin tidak ada hubungannya. Dia minum kopi dan merokok setiap hari sebelum berangkat kerja. Fang Ziqing telah menahan Ye Junlin beberapa kali. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa keputusan terpenting perusahaan dibuat oleh Ye Junlin? Suatu hari, saat Ye Junlin sedang minum teh di kantor, King Long dan Qilin datang bersama. Jenderal memberitahu Anda sesuatu, bukankah posisi Panglima tertinggi daerah militer Suhang selalu kosong? Baru-baru ini, seseorang telah ditunjuk untuk menduduki jabatan itu, upacara pengangkatan akan diadakan. Zheng Xiangkun, wakil Panglima tertinggi daerah militer Suhang, ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi, kata King Long. Ye Junlin tersenyum, apakah saya perlu pergi? Qilin berkata, Jenderal tidak perlu pergi, tapi Anda tahu orang yang dikirim untuk menjadi Panglima tertinggi, dan dia masih seorang prajurit di bawah komandomu. Ye Junlin berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah Duan Tianyang, Panglima tertinggi tentara pertama Brigade Besi Yan Huang? Duan Tianyang berani dan pandai berperang, tapi dia terluka dan pensiun dari garis depan tahun sebelumnya, dan telah memulihkan diri selama 2 tahun terakhir. Jika ada orang di bawahnya yang memiliki kualifikasi dan waktu yang tepat untuk menjadi Panglima tertinggi, itu hanya Duan Tianyang. Qilin mengangguk, ya, itu benar, itu Duan Tianyang. Baiklah, beritahu daerah militer Suhang bahwa saya akan berpartisipasi dalam upacara menjadi Panglima tertinggi. Saya ingin menyaksikan momen kejayaan tentara saya. Kata Ye Junlin, dimengerti. Jenderal, ketika daerah militer Suhang menerima kabar pasti bahwa Ye Junlin akan datang untuk menghadiri upacara pengangkatan, seluruh wilayah militer meletus. Terutama Zheng Xiangkun, dia sangat bersemangat. Dia khawatir sebelumnya. Ini adalah jaminan. Zheng Xiangkun juga secara khusus memberitahu Lei Qianju dan Han Xiaokun tentang 4 raksasa yang memerintah kamar dagang Suzhou Hangzhou. Lei Qianju dan yang lainnya sangat bersemangat hingga mereka hampir melupakan grup Yunting. Dibandingkan dengan acara besar ini, Yunting Group adalah masalah yang sepele. Apakah kita yang menyaksikan momen kejayaan itu? Itu Jenderal Kunlun. Dewa perang di Tiongkok. Jika kita bisa berkenalan dengan Jenderal Kunlun kali ini, Shen Wanshan tidak akan menjadi masalah. Ya, sudah berapa tahun Shen Wanshan menindas kita? Lei Qianju dan yang lainnya tidak akan pernah melupakan pertarungan dengan Shen Wanshan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menargetkan Shen Wanshan. Selama bertahun-tahun, Shen Wanshan selalu mendominasi kamar dagang Suzhou Hangzhou. Jika kamar dagang Suzhou Hangzhou ingin melangkah lebih jauh, itu harus melewati rintangan Shen Wanshan.
Jadi mereka menganggap penunjukan Panglima sebagai pion besar sebagai peluang. Hanya Jenderal Kunlun yang bisa menenggelamkan Wan Shan. Di mata kamar dagang Suzhou Hangzhou, hanya masalah ini yang merupakan peristiwa besar. Segala sesuatu yang lain jatuh kembali, khusus untuk grup Yunting. Kamar dagang Suzhou Hangzhou tidak punya waktu untuk memperhatikan. Di sisi lain, di Suhang Villa, muda dan tua dari keluarga Sen berkumpul bersama. Sen Wanshan duduk, momentumnya seperti pelangi. Duduk di bawah adalah putra dan putrinya, dan di belakangnya adalah cucunya. Sen Wanshan memulai dari nol dan menjadi orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou. Keturunannya tidak buruk, dan semuanya adalah naga dan burung phoenix. Bakat tersebar di 3 lingkaran militer, bisnis, dan politik, mekar di mana-mana. Itu sebabnya keluarga Sen begitu kuat. Yang kuat bukan hanya kekayaan, tapi juga latar belakang koneksi yang tidak kalah dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Keluarga itu dipelintir menjadi satu tali, yang secara alami lebih kuat dari kamar dagang Suzhou Hangzhou. Sama seperti putra tertua Sen Qingyun yang duduk di depannya, kepala staf termuda di wilayah militer. Sen Qingyun tersenyum dan berkata, "Ayah, aku ingin memberitahumu acara yang menyenangkan." "Oh, mari kita dengarkan." Kondisi mental Sen Wanshan menjadi lebih baik dan lebih baik akhir-akhir ini. Bukankah posisi Panglima tertinggi wilayah militer kita selalu kosong? Baru-baru ini Panglima tertinggi telah diberangkatkan. Seorang perwira dari Brigade Besi Yan Huang, Sen. Wanshan menjadi tertarik dalam sekejap. "Oh, itu hal yang bagus. Yang paling penting adalah Panglima Jenderal Kunlun akan menghadiri upacara komando." Jenderal Kunlun tidak mau ikut, tapi ku dengar prajuritnya yang bertugas, jadi aku setuju. Kata Sen Qingyun, "Hah, Jenderal Kunlun, apakah dia akan datang juga, Sen?" Wanshan mendapatkan kembali semangatnya. "Ya, itu benar, dan kali ini untuk upacara akbar, ada tempat untuk orang-orang dari masyarakat, dan ayahku memilikimu sendiri." Sen Qingyun tertawa, "Artinya, saya bisa melihat Jenderal Kunlun." Kata Sen Wanshan bersemangat, dia selalu sangat mengagumi Jenderal Kunlun. Mendengar bahwa Jenderal Kunlun akan datang ke Suzhou dan Hangzhou, dia pergi menjemputnya di Bandara Suhang secara pribadi, tetapi dia kembali dengan todongan senjata. Ditolak, "Baiklah, itu benar, Anda juga dapat berkomunikasi dengan Jenderal Kunlun secara langsung." Kata Sen Qingyun, dia bertanggung jawab atas upacara akbar. Dia bertanggung jawab atas segalanya termasuk jumlah kandidat untuk upacara akbar. Dia mengatur proses acara, jadi setelah upacara akbar, ada waktu untuk komunikasi. My Tuhan, untuk dapat berkomunikasi dengan Jenderal Kunlun secara langsung, ini sangat menyenangkan. Sen Wanshan berdiri dengan penuh semangat, bahkan Sen Xinyi dan generasi yang lebih muda memandang Sen Qingyun dengan penuh harap. "Paman, apakah kita punya kesempatan untuk pergi?" Semua orang sangat ingin melihat dewa perang Tiongkok yang legendaris. "Sulit, tapi aku akan menemukan cara." Sungguh hal yang baik bagi kaum muda untuk mengagumi sikap Jenderal Kunlun. Kata Sen Qingyun, "Bukan, Jenderal Kunlun dikatakan seumuran dengan Xinyi dan yang lainnya, luar biasa." Sen Wanshan tertawa. Fakta bahwa Panglima tertinggi diangkat ke upacara akbar tersebar luas di kalangan atas Suzhou dan Hangzhou. Ini adalah kesempatan untuk menghadapi Jenderal Kunlun. Beberapa orang bahkan rela merogoh kocek puluhan juta untuk membeli tempat berpartisipasi. Selama periode waktu ini, grup Yunting berkembang pesat, dan batch pertama produk diproduksi dan dikirim ke Biro Pemeriksaan Kualitas untuk pengujian. Selama lolos pemeriksaan kualitas, bisa dijual online. Semua orang menantikan efek ledakan. Kamar dagang Suzhou Hangzhou pasti akan lengah. Namun, beberapa direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou masih memperhatikan masalah ini. Bai Qingfeng sengaja memanggil Gao Liseng, Su Hankuan dan Wu Meili bersama. "Saya ingin bertanya, apa artinya grup Yunting dengan sengaja membawa pergi Fuyuxiang?" Bai Qingfeng dan beberapa direktur masih tidak dapat melihat melalui langkah ini. Secara khusus bertanya beberapa orang, "Tuan Bai, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu.
Fu Yuxiang masih memiliki kemampuan. Diperkirakan grup Yunting ingin masuk ke bisnis peralatan medis, dan Fu Yuxiang sangat cocok, kata Gao Liseng. Mungkinkah Fu Yuxiang menguasai semua teknologi inti? Bai Qingfeng dan beberapa direktur mengkhawatirkan hal ini. Tidak mungkin, untuk menyeimbangkan Ye Junlin, kami bertiga masing-masing menguasai bagian dari teknologi inti, kecuali untuk kombinasi kami bertiga. Yang lain, termasuk Ye Junlin, tidak memiliki semua teknologi inti sama sekali, Su Han Kuan berkata dengan pasti. Dua lainnya juga mengangguk. Haha, itu berarti hanya kamar dagang Suzhou Hangzhou yang memiliki semua teknologi inti. Bai Qingfeng tertawa, ya, benar, ketiganya mengangguk. Namun, grup Yunting menjadi misterius baru-baru ini. Saya tidak tahu apa yang dilakukannya. Orang-orang yang saya kirim tidak dapat menemukan apapun. Hei. Bai Qingfeng menghela nafas. Pada saat ini, seringai muncul di sudut mulut Wu Meili. Bos Bai, bisakah Anda menemukan saya? Kamu, ya, saya akan mencari Fu Yuxiang sendiri. Orang cacat itu mendengarkan saya. Bahkan jika saya berselisih denganmu ya, tapi selama aku mengatakan beberapa kata yang baik, dia pasti akan memberitahuku semuanya. Teknologi inti lainnya diciptakan olehku. Kata Wu Meili, wajahnya terlihat seperti Vixen. Oke, kamu pergi dan tangani masalah ini. Jika kamu bisa mendapatkan rahasia grup Yunting, posisi wakil direktur Departemen Hubungan Masyarakat perusahaan kami adalah milikmu. Bai Qingfeng tertawa. Jangan khawatir, Bos Bai menatapku. Wu Meili sangat bersemangat. Ini adalah posisi manajemen senior grup Qingfeng. Di masa depan, saya juga akan menjadi pekerja kantoran perkotaan senior. Setelah keluar dari grup Qingfeng, mata Wu Meili penuh dengan kedinginan. Fu Yuxiang, kamu lumpuh yang berpikir bahwa kamu bisa bangkit jika kamu masuk ke grup Yunting? Jangan khawatir, setelah rahasianya terungkap, aku akan mengeksposmu ke grup Yunting untuk membocorkan rahasia. Ketika saatnya tiba, aku akan jamin kamu akan hancur. Tidak ada perusahaan di Suzhou dan Hangzhou yang akan menerimamu, kamu. Mereka ingin memaksa Fu Yuxiang mati. Hari-hari ini, Fu Yuxiang bekerja sangat keras dan selalu berada di garis depan. Produk dikirim untuk pemeriksaan kualitas. Dia menghela napas lega. Pemeriksaan kualitas produk ini adalah pemeriksaan ganda. Satu batch dikirim ke Biro Pemeriksaan Kualitas, dan batch lainnya dikirim ke pabrik militer. Dia sangat percaya diri dalam pemeriksaan kualitas. Saat dia sedang mengerjakan desain peningkatan produk berikutnya, Ye Junlin mendekatinya. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak akan membiarkanmu bercerai? Ye Junlin bertanya tiba-tiba. Fu Yuxiang menyentuh kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu bercerai secara langsung, itu akan terlalu murah untuk pasangan itu. Ye Junlin tersenyum. Tuan Ye, apa maksudmu? Fu Yuxiang tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Ayo pergi ke suatu tempat bersamaku, kata Ye Junlin. Oke, Tuan Ye mendengarkanmu. Fu Yuxiang mengikuti. Keduanya mengambil mobil dan pergi jauh-jauh ke pinggiran kota. Tiba di tujuan dalam waktu sekitar 2 jam. Melihat bangunan di depannya, Fu Yuxiang ketakutan. Karena Ye Junlin membawanya ke pabrik militer di daerah militer Suzhou Hangzhou. Sue Zhan, Direktur Departemen Logistik di gerbang, menyapanya secara pribadi. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, kamu baru saja datang berkunjung. Ye Junlin berbisik. Sue Zhan mengangguk. Bawa Ye Junlin dan yang lainnya ke pabrik militer. Fu Yuxiang terkejut. Mereka datang jauh-jauh ke Departemen Pemeriksaan Kualitas. Sue Zhan berkata kepada rekan-rekan di Departemen Kualitas, ini adalah kepala desainer grup Yunting yang bertanggung jawab atas kumpulan produk ini. Rekan-rekan di Departemen Inspeksi Kualitas memandang Fu Yuxiang dengan takjub. Sungguh menakjubkan, kami telah melewati pemeriksaan kualitas produk Anda, dan kualitasnya sama sekali tidak ada masalah, dan kualitasnya satu tingkat lebih tinggi daripada produk kamar Suzhou Hangzhou dagang. Jika alat kesehatan ini digunakan jika ada di pasaran, itu benar-benar dapat berdampak besar. Ini pasti hal yang baik untuk masyarakat ternyata. Pabrik militer telah lulus pemeriksaan kualitas produk. Mereka semua mengagumi kehebatan para desainer.
Kebetulan Ye Junlin punya ide, jadi dia membawa Fu Yuxiang untuk berkomunikasi dengan teknisi ini. Ye Junlin berkata kepada Sue Zhan, Menteri Sue, saya pikir Fu Yuxiang dapat berfungsi sebagai konsultan teknis untuk peralatan medis pabrik militer. Bagaimana menurut Anda? Sue Zhan segera tertawa. Itu sangat bagus, kami masih kekurangan bakat dalam hal ini daerah ya, masih ada celah antara peralatan medis dalam negeri dan luar negeri. Jika ada lebih banyak bakat seperti itu, kita akan lebih kuat, oke. Atur Fu Yuxiang sebagai konsultan teknis, dan dapatkan pangkat militer lagi. Ye Junlin dikatakan, oke, tidak masalah, aku akan segera mengaturnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Sue Zhan telah mengatur semuanya. Fu Yuxiang melihat dokumen dan satu set seragam militer dengan bingung. Dia dengan bersemangat bertanya, Tuan Ye, saya sekarang seorang tentara. Lupakan saja, kenapa tidak? Anda adalah konsultan teknis. Tapi di masa depan, Anda harus lebih khawatir, datang ke sini untuk bertukar dan membimbing. Kata Ye Junlin, dijamin menyelesaikan tugas. Fu Yuxiang memberi hormat dengan hormat militer non-standar. Fu Yuxiang memegang ID-nya dengan erat dan memandang Ye Junlin bergerak. Dialah yang memberi dirinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ingat satu hal, gunakan apa yang telah Anda pelajari di jalan yang benar, layani rakyat dan menangkan kejayaan bagi negara. Ye Junlin menepuk pundaknya, setelah bekerja di malam hari. Wu Meili benar-benar menelepon Fu Yuxiang. Yuxiang, bisakah kamu datang kepadaku? Ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Jam 8 malam ini, di kota Yintai ketiga lantai. Setelah mendengar ini, hati Fu Yuxiang melembut. Lagi pula, dia adalah wanita yang dia cintai selama 10 tahun. Sekarang bahkan suaranya bisa menyentuh hatinya. Tapi Fu Yuxiang masih berbicara dengan Ye Junlin secara rasional. Tanyakan apakah Anda ingin pergi. Pergi, tentu saja. Aku pergi denganmu, Ye Junlin tersenyum. Akhirnya, Ye Junlin membawa Fu Yuxiang ke kota Yintai. Sebelum Fu Yuxiang masuk, Ye Junlin memasang kamera padanya dan meletakkan pena rekaman di tangannya. Dia termasuk selingkuh dalam pernikahan, sekarang saatnya mengumpulkan bukti, mengerti? Kata Ye Junlin, mengerti. Fu Yuxiang memegang pena rekaman dengan erat. Dia pasti akan membuat pasangan ini membayar harganya. Ye Junlin tersenyum, selain itu, Anda adalah konsultan teknis dari pabrik militer, dan Anda juga seorang prajurit. Permainannya yang terang-terangan menghancurkan pernikahan militer, kejahatan pernikahan militer sudah cukup bagi mereka untuk duduk di penjara, belum lagi sebutkan mereka membocorkan teknologi inti, penipuan komersial, tuduhan sudah ada, selama buktinya cukup, akhir mereka akan sengsara, boom, Fu Yuxiang tertegun, bersambung.